Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang tetap semangat dan sehat. Anak-anak, jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman. Anak-anak, hari ini kalian bertemu lagi dengan Ibu Leni. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 5, yaitu yang pertama, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. 2. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. 3. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan benda gas. 4. Dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. 5. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda, padat, cair, dan gas. Anak-anak, mari kita perhatikan 2 gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar buah cengkih sebelum dikeringkan. Gambar yang kedua adalah gambar cengkih setelah dikeringkan. Cengkih merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, karena rempah-rempah yang begitu melimpah, justru membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Anak-anak, tahukah kalian mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ya, jawabannya karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mencari rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah untuk dijajah. Anak-anak, tahukah kalian manfaat cengkih? Cengkih memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya digunakan sebagai bumbu masak. Cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan sebagai dupa oleh bangsa Cina dan juga bangsa Jepang. Yang ketiga, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi bahan buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Anak-anak, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha untuk menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan dari berbagai daerah. Berikut ini adalah peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Dimulai dari bangsa Portugis yang pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Disusul oleh bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521.
Kemudian disusul oleh bangsa Belanda yang mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Anak-anak, berikut ini adalah faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Faktor yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Ada 4 faktor yang mendorong penjelajahan samudra. Di antaranya adalah: yang pertama, faktor keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas, sehingga dijuluki gold. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama pada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut akan dijuluki sebagai negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Di antaranya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari bajak laut. Kemudian, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Nah, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat yaitu bangsa-bangsa Eropa. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Karena mereka ingin menguasai negara-negara penghasil rempah-rempah. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Dimulai oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Mereka mendarat pertama kali di Indonesia, tepatnya di Maluku. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Karena adanya faktor 3G, yaitu gold, gospel, dan juga glory. Kemudian adanya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Rakyat yang mengalami penjajahan sangat menderita. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda yang ada di sekitarmu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu tentang wujud-wujud benda? Dan tahukah kamu tentang cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud-wujud benda adalah dengan cara mengetahui sifat-sifat benda tersebut. Sekarang, mari kita pelajari tentang sifat-sifat benda. Berikut ini adalah sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda-beda.
Berikut ini adalah contoh dari benda padat. Ada batu, batu bata, kemudian kayu. Contoh dari benda cair adalah ada air, minyak, dan juga madu. Contoh dari benda gas ada udara, asap, dan juga uap air. Sifat-sifat benda. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda padat sifat-sifatnya adalah bentuk dan volumenya tetap. Berubah bentuk dengan perlakuan tertentu, misalnya diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Kemudian sifat-sifat dari benda cair. Di antaranya bentuk sesuai wadahnya. Volume benda cair tetap, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar, dapat melarutkan benda, meresap melalui celah-celah yang kecil, dan yang terakhir adalah menekan ke segala arah. Kemudian, sifat-sifat benda gas. Bentuk dan volumenya tidak tetap, menempati ruang dan menekan ke segala arah. Nah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini pada tema 7, subtema 1 pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku siswa. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat, rajin belajar, dan sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.